2014 kita kalah, gue bilang, Yosh, nggak boleh Yosh, kita coba lagi. That motivation jadi crazy gitu, jadi gila kayak gue jadi obses gitu loh. Sampai Yoshi pun udah burn out yang di tahun 2017. Sampai udah tau gue mau kawin anjing, dia bilang pokoknya gue udah nggak sanggup lagi. Gue burn out pas banget 2017 itu Mikel datang. Gue bilang, gue mau bawa World of Coffee ke negara produsen. Dan kita siap. Dan belum pernah ada gitu kan. Gue kagetnya itu sih. Belum pernah ada Jadi sebelum pitching gue adalah, gue mau bawa World of Coffee ke negara produsen. Gue lagi kapan sama Mikel deh. Gue lagi ada acara di JCC gitu loh. Ini way before gitu. Gue bilang, Mik, gila Mik. Ini acara, kalau gue bikin kompetisi di sini, gokil banget nih Mik ya. Wah kalau WBC lo compete di sini. Wah, Mik juga, iya nih, harus Tito. Kejadian men, selang 4-5 tahun kejadian gitu loh. Dan dibikin tribun dan segala macem, semua audience nonton. Dan semuanya Indonesia. Tapi itu gue yakin kalau Indonesia juara 1 itu tribun rubuh sih gue bilang sih. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Episode kali ini sangat spesial. Gua udah nungguin lama buat ngobrol sama beliau, namanya Mr. Yanto. Dia dan partnernya dan juga timnya itu secara langsung dan tidak langsung menurut gua sangat berpengaruh di industri kopi di Indonesia. Beliau yang ngelobi tahunan untuk ngebawa WOC World of Coffee kemarin yang keren banget, dan juga dia dan tim lah yang mensponsori teman-teman kita untuk latihan dan keluar negeri untuk ikut lomba juara dunia kopi yang keren-keren ini yang kita lihat di sosial media sekarang. So impact-nya nggak usah dipungkiri lagi. Conversation-nya sangat menarik, kalian nonton sampai habis. Personally gue belajar banyak banget dari ngobrol sama beliau. Seperti biasa, please subscribe to Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now please welcome Daryanto Witarsa. Enjoy the show. Halo guys, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gue mau infoin kalian kalau Regency Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Famfritz Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di Famfritz Indonesia atau di websitenya di famfritz.com/en-asia. Thanks for coming, bro. Sama-sama bro. Jarang lu di interview. Gue it's an honor dan mau thank you dulu sama lu Tok buat nyedain waktunya. Gue tahu lu orang yang di belakang layar and prefer di belakang layar sebenarnya. Tapi I think ada important message yang bisa lu share ke kita semua supaya bukan kopi aja tapi bisa dicontoh ke industri F&B yang lain lah gitu kan. Kita pertama kali ketemu tuh lu makan di pop-up gua. Tapi I don't know, lu share gak ke gua kalau lu tuh orang sepenting itu di industri kopi, man? I mean ya, waktu itu kan kita ketemu juga very casually kan. Yes. She was a restaurant that near my house. Mm-hmm. Gua datang pakai celana pendek sama jaket. Ya udah tinggal makan 6-7 courses yang lu kasih ya udah. Oh my god, and good to see you again. Yeah. Good to see you again. Jadi of course kita mau ngomongin tentang industri kopi karena di sini Yanto itu adalah ketua umum ECAI atau AKSI bahasa Indonesianya, terus tenaga ahli di Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan dan juga one of the founders dari Common Grounds. Ya kan. Kalau ngomongin impact itu sudah tidak usah diragukan lagi. Is that your main goal? Impact di atas segalanya? Ya, menurut gue tuh lu kalau mau lakukan sesuatu, kalau nggak ada kelanjutannya, kalau nggak ada impactnya, ngapain? Jadi it's useless gitu loh. Jadi menurut gue kalau nggak kerja dari hati, lu nggak kasih impact ke orang, itu mendingan lu kayak nggak usah jalanin. Tapi kalau orang denger itu sekarang iyalah punya Common Ground sukses, gampang lu mau ngomong begitu gitu. Apakah mindset ini ada pada waktu lu lagi starting up? Jujur, progress ini kan memang udah dari awal gitu kan. Gue juga, I grew up in a family yang emang lahir dari komoditi. Oke. Jadi
bokap gue pedagang kopi, kakek gue pedagang komoditi di Lampung. Jadi I grew up looking at them gitu loh. Oh gimana cara mereka dagang dan sampai akhirnya even me myself, gue pun tuh nggak gede di Indo. Jadi gue tuh dari kecil tuh udah dibuang sama bokap gue. Dari umur 8 tahun, 9 tahun, gue dibuang ke Singapura, sekolah sendiri, tinggal sama ibu kos. Gue pulang ke Indo tuh cuma setahun 2 kali. Jadi basically being independent itu is my jadi itu salah satu key point gue lah. So jadi gue dari kecil tuh emang udah tinggal sendiri gitu loh. Merantau sampai gue kuliah. So basically gue di Singapura hampir 10 tahun dan gue kuliah ke Amerika baru pulang. Lu bukan orang pertama yang share dididik dengan cara itu. Dan yang begitu gue kenalannya di tahap sudah jadi orang besar lah ya gitu. Maksudnya what did you learn kalau looking back dengan hidup sendiri dari kecil? Jadi I tend to get things done by myself gitu. Jadi gue nggak mungkin kalau lu mau samain zaman dulu tuh gue bisa compare sama teman-teman gue yang sekolah di Jakarta. Dia orang dijemput pakai supir, kemana-mana sama supir. Gue di sana sekolah pergi naik bus umum, gue cuci baju sendiri, gue nyari makan sendiri, dikasih uang sendiri sama bokap gue. Jadi so I need to manage my own finances juga gitu. Lu atur lah gitu. Even jadi gue tuh I grow up by doing and learning gitu. Jadi gue banyak kesalahan yang gue make along the way, yang gue dari kecil sampai gede sampai gue kuliah tuh banyak gitu. Even at one point of time gue pernah dikasih bokap gue uang kuliah setahun di Amerika, gue habisin dalam 3 bulan bos. Jadi those things you learn. Jadi it's good that I learn those mistakes pas gue masih early dan gue bisa belajar gitu. And I can always come back and learn from that mistake instead of sekarang mungkin kalau lo udah gaya hidup kayak gitu pasti udah beda lah. Beda lah. Udah beda costly, gitu, lebih costly gitu. Jadi emang gue learn all those things, learn those mistakes when I was young gitu. When do coffee comes in? Coffee. Dari kecil. Udah kayak gue bilang bokap gue pedagang kopi, gue tuh udah mindset gue tuh udah di kopi gitu. Pedagang kopi dalam bentuk apa? Jadi bokap gue tuh trading kopi, jadi dia punya gudang kopi di Lampung, dia trading kopi, dia ekspor kopi. Tapi there's a difference, ekspor kopi sama buka coffee shop aja ada beda. Sampai ngirim timnya kejuaraan dunia beda. Tapi kan message-nya sama gitu loh. At the end of the day it's for coffee commodity gitu kan. Apa yang gue jalanin sekarang, mungkin ada orang jalan dari pedagang kopi di hulu ke hilir, gue mungkin dari retail mundur balik ke hulu gitu. Even currently gue sekarang sama Mikal aja we do export coffee gitu loh. So jadi gue sama Mikal juga ada perusahaan kopi yang kita ekspor gitu. Jadi dari gue punya coffee shop, dari gue punya juara dunia barista sampai jadi gue punya perjalanan tuh bukan dari bawah ke atas, gue dari atas ke bawah gitu. Your partner Aston, ya kan, kita ngobrol lama banget di sini. Dia share juga waktu itu yang gue ingat adalah Common Grounds ini bukan outlet pertama kita. Kita buka nggak jalan, sepi gitu kan. Tapi kenapa mau coba lagi? Kenapa lu sebelief itu sama kopi? I think coffee is always in my blood gitu. Jadi emang waktu itu pas kita berempat partner. Jadi mulainya tuh cuma bertiga dulu. Gua, Aston, Yoshi. Yoshi came to the picture a little bit late. Jadi waktu itu Yoshi masih sekolah. Jadi kita berdua dulu. Tadinya tuh gua rada malas-malas gitu loh. Tapi nyokapnya Aston tuh very persistent. I think she's a woman with a great vision gitu. Dia ngelihat, Daryanto, saya mau kamu partneran sama Aston. Kenapa tante? Pokoknya saya mau gitu. Pokoknya I see something yang bisa dijalanin gitu loh. Pokoknya mungkin dia sendiri juga tahu mungkin ya, anaknya kayak gini, dia butuh sesuatu yang bisa komplimen gitu. Jadi waktu itu gue emang yaudah deh kalau nggak gue coba gitu. Soalnya waktu itu my commitment with that Ton, gue nih masih ada family business yang gue harus jalanin dan segala macam. Tapi at the end of the day, gue sama Aston emang teman baik dari kuliah kan. Jadi ya udah, jadi kita coba. Gue ingat banget tuh project pertama, si tante dia bilang, oke, saya punya satu brand di London yang bagus banget.
Ya kan, kalau nggak kita coba ke sana. Ya udah, jadi gua sama Aston ke London. Yoshi ikut tuh nyusul. Si Yoshi masih nyusul dari US waktu itu. Kita nyusul. Nama brandnya ada tuh, namanya Coffee Republic. Makanya PT kita tuh namanya PT Coffee Republic. Jadi kita masih belum tahu apa-apa. Gue emang hobi kopi, gue suka minum kopi. Aston grew up in the family of brand. Jadi dia percaya banget dengan brand, good branding. Dia tuh somebody yang punya vision, missionnya emang dari kecil udah dididik di sana gitu sama nyokapnya. Jadi kita ke sana, udah deal. Terus krisis tahun 2008, 2008 financial crisis happen kan. Perusahaannya bangkrut, bos. Perusahaannya bangkrut, yang kita mau franchise bangkrut. Bangkrut, dibeli sama. Itu udah buka tapi, maksudnya udah buka? Belum buka. Okay. So basically kita lagi negotiate lah. Pokoknya terusnya udah oke nih. Gue sama Aston udah tanda tangan, kita udah mau negotiate, kita mau kesana lagi. 2008 financial crisis happen. Bangkrut dia bangkrut, dibeli sama new owners I think based in Dubai. Terms agreement-nya jadi bullshit banget, man. Gue ngeliat, wah ini sih nggak mungkin kayak gini, Ton. Mendingan kita buka sendiri lah. Ya udah, mulai dari sana lah. Jadi kita bagi tugas. Waktu itu Yoshi masih kerja tuh, jadi dia masih kerja di US. Yaudah, Yosh, nah lu coba nyari pengalaman. Jadi kita tiga tuh nggak ada punya pengalaman sama sekali. Yoshi nyari pengalaman sampai dia kerja di Tony Romas, man. Jadi waiter. Aston urusin branding. Gue belajar gimana bikin kopi. Gokil ya. Nah waktu itu sekolahan kopi belum banyak. Gue belajar tuh ke Singapura, ke Ili, pokoknya waktu itu apa yang ada sekolah kopi gue pelajarin. Gue tahu Common Grounds tuh bukan dari kopinya, karena gue bukan penikmat kopi pada waktu itu. Gue tahu dari branch-nya. Nah itu tuh menuju sana tuh. Jadi waktu itu kita udah buka namanya Pandava waktu itu. Ya kan, it was a fail business, I guess. Jadi 2 tahun 3 tahun, ya menurut gue sih kita nggak habisin waktu lah, tapi kita belajar banyak. And then waktu itu Philip came into the pictures, ya kan. Philip juga teman sekolah kita. Jadi gue, Aston, Philip tuh kita dulu teman sekolah di Boston. Nah Philip mau buka pabrik kopi waktu itu. Dia mau buka pabrik kopi untuk B2B-nya dia. Gue bilang, aduh, gue paling males nih kalau punya partner banyak-banyak yang kiri kanan nggak jelas. Mendingan gue gabungin aja. Ya udah, gabunglah Philip di sana. Kita buka brand baru. Nah, that was the first time gue sama Aston ke Melbourne. For research. Not only research, waktu itu salah satu barista kita mulai menang Latte Art Championship. Berarti dari tahap sana, ini sebelum Common Grounds buka. Jadi pas kita lagi building Common Grounds, lagi renovasi, Aston punya branding udah direnovasi, kita ada rebrand. Pandava masih ada tuh waktu itu tuh. So jadi Aston has this vision, aduh kalau gue mau rebrand Pandava susah, dia bilang. Mendingan gue bikin baru aja. Gue bilang ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya gue serahin ke lu deh, Ton. Pokoknya I believe in you, lo jalanin deh semua branding. Ya udah. Nah along the way itu waktu itu di awal-awal tahun lah. Common Grounds baru mau buka, kita ke Melbourne. Dude, kita berempat ini semua lulusan US. We know nothing about Melbourne cultures. Gue pertama kali seumur hidup gue ke Aussie. Aston mungkin dia terakhir ke Aussie waktu itu, dia waktu kecil banget. Jadi we were so US minded. Kita ke Aussie itu ngebuka otak kita semua, men. Gue di Aussie ya karena gue kerja di restoran fine dining yang kerja dari pagi sampai malam. Gue nggak begitu ke-expose dengan coffee culture-nya sono sih. What about it? Soalnya mereka bukan negara produsen kopi kan? Iya, tapi kan mereka negara konsumen. Iya, tapi maksudnya sampai sebagaimana? Soalnya gue dengar cerita dari Miki gitu kan, kayak dia juga dari sono kan, kayak beda banget Ray, katanya beda lah, sistemnya jauh lebih di atas gitu. Apa sih? Coba paint us a picture. Gue sih nggak ngelihat kenapa atau gimana ya, gue cuman at that moment yang gue bisa lihat adalah gue compare gitu loh, ya kan, apa yang gue lihat tiap kali di US, lo ke Starbucks, lo ke Peet's Coffee, waktu itu kan emang specialty coffee belum booming banget kan, jadi yang kita mau adalah yaudah gimana kita bisa replicate di certain brand, kita jalanin, kita
copy template-nya, branding bagus, jalan gitu kan. Dan itu pada saat itu di Indonesia sendiri, apakah udah mulai tuh specialty coffee? Oh, belum ada. Belum ada tuh. Mungkin waktu itu cuma ada. Gue ingat Anomali. Gue ke expose pertama Anomali. Anomali udah ada. Okay. Anomali udah ada. Mereka baru buka. Beda selang satu. Tapi waktu itu pas gue buka namanya Pandava itu Anomali udah ada. 115 baru buka. Oke. Sama Tanah Merah. Oke. Tanah Merah tuh 1-2 tahun setelah kita lah. Kalau nggak salah. Abis kita buka Pandava. Pas kita ke Melbourne, wow, ini kok beda banget ya. Yang dulu yang gue ngeliatnya si Starbucks and Peet's punya sistem, gue kesini kok everything is so boutique, specialty, beda, small chains, bukan yang gede-gede, cuma 1-2 toko, the way they make the cappuccinos beda gitu, jadi flat white-nya beda. Terus gue ke pameran kopi waktu itu, which is MICE. Wow, ini kok pameran kopinya gokil banget, man. Gue ketemu Matt Berger, nah di sana lah kita ketemu Sen Ali, which is our current partner sekarang gitu. Jadi benar-benar ngebuka otak kita semua, mata, otak semua dibuka tuh. Kita benar-benar, wow, kayak gue ke Disneyland gitu. Jadinya di Disneyland kopi, mesin-mesin kopi yang gue nggak pernah lihat. Jadi kebuka banget. Pokoknya kita udah kayak orang udah kayak orang kampungan lah ke sana. Norak. Gue ingat banget, gue barista gue namanya Johnny. Dia latte art, dia ikut. Lu bandingannya gue di backstage, gue sampai approach orang yang jualan gilingan kopi. Gue nanya, gue boleh bawa pulang langsung gak? Kita bawa pulang, men. Gue sama Aston tank tuh, gue masuk ke koper. Apanya gilingan kopi? Gilingan kopi, grinder, Malconic, yang iki lu tau kan? Nah itu, kita bawa tank bawa pulang dari Melbourne, bawa ke Jakarta. Buat belajar? Buat pakai. Saya belum ada. Habis itu baru minta si Phil, masukin sama lamar suku juga sama gitu loh. Waktu itu belum ada. Waktu itu udah ada, tapi belum banyak. Jadi waktu itu ya udah kita. Nah makanya gara-gara gue sering ke pameran kopi dan segala macem, datanglah WOC. Itu emang udah impian gue dari dulu. Soalnya selama gue ke pameran kopi kayak WOC, MICE, tiap kali gue pergi tuh gue belajar banget banyak. Terus apakah mimpi itu keluar dari rasa nasionalis gitu? Gue pengen Indonesia terlibat juga gitu. Gue karena gue tahu mau ngirim orang ke kompetisi dunia itu mahalnya setengah mati. Pertama mahal. Untuk lu ngirim aja tanpa latihan, untuk jadi peramai lu ngirim aja gitu, berpartisipasi. Yang penting ikutan, dapat Instagram story gitu misalnya zaman sekarang ya. Itu aja mahal, tiket, transport dan lain-lain. Ini niat latihan, manggil coach, beli bahan buat latihan, kadang bahannya belum tentu ada di Indonesia. Itu waktu juga. Sambil buka bisnis. Itu ada gila-gilanya bro, kalau dipikirin ya. Ada gila-gilanya. Mungkin itu sifat gue sendiri ya. Jadi emang my own character tuh gue beda. Gue tuh kalau orang yang langsung datang ke gue, misalnya lah lo ambil pacar lah gitu lah zaman dulu. Wah kalau cewek yang langsung deketin gue takut men. Tapi yang tambah susah gue dapet, lu makin-makinan. Makin susah gue makin harus dapet men. Jadi emang salah satu sifat gue tuh kayak gitu. Nah back on kenapa gue bisa ikut ke kompetisi pertama. Jadi waktu itu emang lah, gue tahu kompetisi udah berjalan. Barista kompetisi tuh waktu itu pas gue pertama kali masuk di 2013 itu udah sempat 1-2 kali jalan. Ya terus ya of course lah di Pandava waktu itu toko sepi. Otak gue muter terus gitu. Jadi gue harus ngapain ya? Gue harus ngapain gitu. Kan Aston sibuk branding. Gue sibuk, gue harus ngapain ya? Gue harus ada yang sedikit berbeda nih, bikin supaya kafe gue rame. Bizdev lah ya. Gitu. Waktu itu Yoshi baru belajar bikin kopi. Gue cemplungin aja Yoshi. Yosh, lu kan ngomong Inggrisnya bagus. Semua barista sini kan pada nggak bisa Inggris Yosh. Yuk coba yuk. Waktu itu dia belum bisa bikin kopi men. Dengan nekatnya Yoshi, oke toh kita sikat, ya udah sikat mulai dari sana lah. Jadi kita coba. Nah kompetisi nasional pertama dia kalah waktu itu gue ingat banget di Citos. Dia kalah babak belur. Tahun kedua kita ikut lagi, dia masih tahap belajar. Itu dari regional ke nasional tuh peringkatnya pelan-pelan naik.
Jadi kita improve, kita coba satu tim, kita bikin lah gimana supaya Yoshi bisa menang gitu loh. Akhirnya dia menang, kita sempet 2014 dari Mais gue ke Rimini, Itali. Sampai ke Rimini juga sama kayak orang bego, kita nggak tahu apa-apa. Iya, beda lagi. Gue ingat banget kompetisi waktu itu Yoshi ranking 30-an. Oke. Pertama gue kira gue pede banget. It's not a small achievement loh. Kan kita nggak tahu kan. Ya 30 dari 50 malu juga bos. Kompetitif. Gue bete banget. Gue kira wah bisa pakai kopi Indo, kita bangga nih. Gue ingat banget Yoshi pakai kopi Toraja. He did his best. Dan kita nggak tahu apa-apa. We were clueless. Jadi pas sampai sana kita kalah. Ya tapi jujur walaupun kalah waktu itu kita seneng. Soalnya kita pulang bawa hasil. Iya. Ya sama, we make connection. Pelajaran, experience, connections. Kita ketemu ownernya Lamberzucco, kita ngelihat what's going on in the coffee world yang di Italia yang berbeda gitu loh. Jadi tiap kali pergi pameran tuh gue pasti I learn something new lah. Ya kan, alat-alat apa yang paling baru dan all the stuff. Jadi 2014 kita kalah, gue bilang, Yosh, nggak boleh Yosh, kita coba lagi. That motivation jadi crazy gitu, jadi gila kayak gue jadi obsession. Obses gitu loh. Sampai Yoshi pun udah burn out yang di tahun 2017. Sampai Yoshi terakhir di Seoul, gue ingat banget dia di Korea 2017. Udah tau gue mau kawin aja. Dia bilang pokoknya gue udah gak sanggup lagi. Burn out. Gue burn out pas banget 2017 itu Mikael datang. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Gimana lu kenalnya sama dia? Jadi ya sama lah, through competition, kita pernah ke dunia. Yoshi tuh terakhir tuh semifinalis, dia tuh top 10 terakhir di world. Nice. Itu udah cukup, buat orang Indo tuh udah paling tinggi gitu. Kita gak pernah setinggi itu gitu. Tapi gue gak puas man dengan Mikael. Dia join, gue ingat banget dia waktu itu, he's our marketing manager waktu itu. Dia datang, tapi gue sempat ngobrol sama dia, gue mau juara dunia. Wah. Terus gue ketemu Mikael marketing manager. Dia marketing manager di CK bos. What? Okay. Dia mulai dari sana di 2017. Oke, dia fail to mention that waktu ke podcast ini. Jadi wow. Dia datang emang dengan misi yang sama. Dia lumayan lama. He learned a lot from Aston. Yeah. Dia 2 tahun di bawah wingnya Aston. Gokil man, dipecut sama Aston tiap kali. Oke, wow. Jadi abis kerja sama Aston, malamnya ke Roastery latihan. Tiap hari itu. Dan dia emang dari awal udah ada mindset gue pengen juara dunia. Dia bilang, gue mau jadi juara dunia. I will never stop. Gue bilang, pas gue ketemu orang yang sama, gue bilang. Kawin dah tuh. Udah, dari sana lah kita. Seintens apa sih lu latihan sebelum preparation? Gini, I would love to be a fly on the wall. Gini. Gue ambil satu contoh aja yang gue merasa, wah ini gue sakit hati banget. Jadi gue tuh saking obsesi ke kompetisi. Itu at that point of time, di 2016-17, itu gue sekali kirim barista tuh bisa 10. Dan di finalis nasional itu bisa 4 dari 6 finalis tuh barista CG. Oke. Kalau latte art itu bisa 5 dari 6. Jadi tuh kompetisi di nasional tuh udah di-dominate by us. Yeah. Itu gue di backstage tuh udah kayak orang bego man. Minum kopi malam-malam tuh udah muntah-muntah gue. Jadi saking seobsesnya itu gue udah dominate the field for a good 5 years. Iya. Itu gue sendirian man. Gue sama salah satu head roaster gue yang dia juga Singapore Barista Champion. Itu namanya Regina. Jadi dia dulu bekas head roaster gue. Dia yang ngebantuin gue. Pokoknya tiap kemana-mana gue sama dia. Dan ini emang dari partner lu yang dari awalnya emang setuju-setuju aja ya gitu. Maksudnya punya visi yang sama juga dengan lu. Ya masalahnya ya udah Aston ngurusin branding, gue ngurusin ini. Pokoknya obses gue menang udah gitu loh. Yang penting gue bawa hasil lah ya. Nice. Ya kan. Jadi abis itu udah ketemu Miki. Udah tuh di 2000. Miki's first competition 2018 di Bali kalah di juara 2. Okay. That was the only year yang gue menang semuanya. Latte art, Brewers, semua gue menang kecuali Miki kalah. Wah, I felt so pissed. I felt so devastated. Gue kesel banget man.
Gue kesel banget. Walaupun gue menang semuanya, gue kesel banget. Miki juga gue tahu. Ya, burning inside gitu. Dia down. Gue bilang, oke Mik, let's do it. Jadi itu gue ingat banget. Gue langsung the following month yang harusnya dia compete di Amsterdam, gue tetap kirim dia. Gue terbang sama dia ke Amsterdam. Gue ikutin dia jadi barista calibration. Apa tuh? Jadi lu kan kalau chef masak nih, ya kan. Jadi sebelum kompetisi itu dimulai, jadi juri-juri kan butuh dites paletnya dulu kan, buat kalibrasi kan. Jadi Miki jadi barista calibrationnya. Di sana gue minta Miki ngulik. Ya si Miki juga pintar, cepet dia. Oke toh, gue mau kayak gini. Pokoknya kita plan gimana kita bisa ngulik, tahu cara scoring sistemnya gimana. Anjir, gue kebayang kayak lu, ya gue ngikutin olahraga bola gitu ya, gimana the owners kayak do whatever it takes just to win, gitu kan. Sama, jadi abis itu kita ke Amsterdam 2018, kita balik, kita persiapan diri buat Boston waktu itu. Udah, Miki ke Boston, dia juara 4 di dunia. Still not happy. Not happy. Kita mau juara 1 bos. Yes. Itu juara 4 aja itu kita orang Indo pertama yang pernah bawa piala pulang. Iya. Dan masalahnya kita tuh persaingan kita tuh bukan negara-negara tetangga men. No. Jepang, Amerika, Australia, you name it lah. UK. Jadi negara yang lebih way more established than us gitu. Jadi nggak puas, ya udah. Kena COVID, kita tunggu Milan, another thing yang wah itu gue juga sakit hati banget sih. Lu juara. Enggak, Milan kita juara 7. Iya, juara 7. Itu Milan benar-benar a moment yang apa ya? Gue pun ya mungkin Miki kesel, sedih, gila. Gue aja di samping nonton dia announcementnya gue menangis man. Gue udah nggak tahan emosi gue. Itu benar-benar the most painful one. Itu was in Milan. Soalnya kita udah tahu, dan apalagi itu gue pertama kali jadi ketua asosiasi. Jadi pas COVID, I step up sebagai ketua asosiasi. Waktu itu gue sempat mikir bilang gini, if I can do so much with CG, gue bisa bawa pulang piala. Gue pernah dapet piala juara 4 finalis sama CG. Gue yakin dengan asosiasi, dengan satu Indonesia, gue bisa bawa juara dunia lebih banyak. Which that happens gitu loh. Itu udah satu ruangan bro kemarin gue. Gue waktu itu ada kayak pengen coba dong Mik bawa piala lu. Gak bisa Rey. Banyak banget. Gue masih kayak MS back apa sih difotoin anjir. Jadi ya itu 2021 tuh Milan. It was a very painful one. Itu gue benar-benar sedih banget soalnya itu that was the beginning point where Mikal came to me gitu. It was during COVID. Dia juga masih bingung kan COVID. Orang juga gak tahu mau ngapain. Mikal came to me. Tok, gue COVID nih mau ngapain dong? Ya kan mau consulting sepi. Semua sepi. Gue mau ngapain nih? Gue bilang, aduh Mik lu mau ngapain ya? Yaudah gue waktu itu gue kasih dia initiative of cari kopi. Gue bilang yaudah lu cari kopi paling bagus di Indonesia. Lu pakai peluang ini untuk lu bisa showcase that particular coffee buat ke world gitu loh. Itu during COVID dia bawa mobil dari Sabang sampai Merauke men. Iya, itu waktu itu gue udah kenal sama dia tuh. Terus gue bilang Mik, coba Mik ajak gue kalau keliling, gue bilang gitu. Nggak taunya keliling mulu dia. Keliling, dia benar-benar nyari kopi. Jadi waktu itu our intention was that okay Mik, lu source kopi dari Aceh sampai ke Papua sampai ke NTT sampai ke Flores, gue nggak peduli, pokoknya lu cari kopi aja. Makanya dia ketemu. Jadi waktu itu ketemu satu kooperatif Tuang, kalau lu pernah dengar Tuang Coffee. Belum dengar. Jadi di Flores, jadi waktu itu Miki kerjasama sama mereka. Kita proses kopi buat Miki di Milan waktu itu. Waktu itu kita kira kompetisi bakal di Melbourne. Jadi for Miki is a homecoming. Nggak jadi dipindahin ke Melbourne. Which is sedikit sedih juga sih. Kalau di Melbourne si Miki kan lebih kayak wah gue balik ke Melbourne gitu loh. Jadi akhirnya di Milan, wah itu sedih banget. Gue ingat banget sebelum Mikiran itu gue ngeliat video call sama petani-petani Flores men. Ada sekitar 25 petani Flores tuh lagi doain Miki men. Wow. Gue sambil nonton videonya gue nangis gitu.
Wow. And itu benar-benar dia ceritakan di run dia, kalau lo bisa nonton lagi di itu, how he make an impact, dia ngerubah hidup petani-petani itu dari kompetisi dia. Wow. Jadi benar-benar pas Mickey nggak masuk final, wah gila, gue sedih banget men. Itu soalnya kita tahu kalau Mickey menang itu impactnya bakal gila banget. Itu aja nggak menang aja impactnya udah gede banget. Yes. Apalagi dia menang waktu itu. Iya. Wah gokil. Dan kejadian, right? Finally. Kejadian. Yes. Ya, setelah itu dia burn out, dia istirahat, dan baru comeback. Lu yang nyemangatin atau emang ada fire under his belly? Sama-sama lah. Sama-sama ada Yesi, ada gua. Pokoknya kita push. Pokoknya gue bilang I will never give up sampai punya juara dunia. Dan gue ingat banget 2023 itu Mickey udah mau ikut, udah oke tuh dia mau ikut ke barista lagi. Gue ingat banget di Taiwan, World Roasting Championship, Indonesia dapat juara dunia pertama, Taufan. Yes. Taufan Mohoginta ke sini. Yes. Taufan menang, Mickey langsung teks gue at that right moment. I'm sorry, dia bilang. Ini different. Wah. Dia bilang, dia langsung teks gue, I'm sorry, I'm not your first world champion. Gila, gue langsung kayak, gila. It's okay, Mickey. Itu bener-bener yang, wah, gue kayak, nope, yuk, kita gas, gue bilang, kita masih bisa. And sebenarnya ya mungkin lu mau jadi world champion, lu apa ya, kayak gue bilang tuh, lu tuh butuh bensin gitu, bukan duit doang gitu, motivasi dan segala macam. Semangat. Oh my god, itu tiap kali bertahun-tahun bro. Itu bandingan ya, gue udah bertahun-tahun sama dia. Tiap kali dia sebelum went for his run, I need to do a pep talk with him gitu. Jadi pep talk biasalah gitu. Itu gue ingat banget tiap kali sebelum pep talk dia pasti bisa keluarin his emotions gitu loh. Gue selalu ketemu dia kayak very reserved guy. Gitu. Oh itu lu pas pep talk that 15 minutes sebelum dia run itu dia benar-benar keluar men. How do lu involve sebegitunya gak di dalam kayak produknya yang disajikan ya, maksudnya kopinya? Yes or no, tapi towards the end udah kayak gitu, gue pasti we need the whole team lah. Kita butuh ada waktu itu yang apalagi yang udah gue tahu, soalnya gue waktu itu gue ingat banget after his loss yang dia kalah di 2018, Mick, lu kalau mau bawa diri lu sampai juara dunia, gue nggak sanggup, gue bilang. Gue sanggup sebagai your business partners, as your mentors, gue sanggup sampai di sini. Tapi kalau mau namanya emotionally, semuanya gue sanggup, gue bilang. Tapi kalau kita butuh tim yang lebih expert. Kita butuh orang yang udah pernah juara dunia, tahu nge-guide kita kemana gitu loh. So we need a team, gue bilang. Jadi lu itu dong yang hire coach ya, dia cerita. Itu mantan juara dunia juga. Sampai akhirnya dia nggak mantan juara dunia, tapi dia pernah nge-coach orang juara dunia. Oke. Jadi fresh ideas, tasting notes dan segala macam kita butuh gitu loh dari mereka. Subjektif gak sih dengan palet-palet si jurinya ini kalau kompetisi begitu? Ada elemen itunya gak sih? Karena kalau di kompetisi masak, hal itunya nggak bakalan bisa 100% hilang kan. Namanya si juri ini manusia juga yang punya selera toh. Ya namanya, oke. Gue nggak tahu gue bakal dikritik orang tengah, but I don't give a shit gitu loh. Tapi sebenarnya ya lu mau gimana? Sekarang lu punya chef, lu punya chef ganteng masak enak, lu chef jelek masak enak. Nah lu pilih mana? Ya yang pertama. Ya makanya. Tapi ada juga yang chef ganteng masaknya nggak enak, chef jelek masak enak. Tapi ya pas banget Mickey punya dua-duanya gitu loh. Clearly. Jadi yes dia punya advantage, he's good looking and he's smart. Udah gitu loh. Jadi itu emang nggak bisa dipungkiri sih. Itu kayak nggak bisa dipungkirin gitu loh. Jadi itu gue dapet tuh dari dulu gue kerja opening hotel Gunawarman. Waktu itu gue lagi kerja jadi corporate chef, lagi set up. Kita hire consultant GM orang Prancis, very experienced di F&B. Dia pernah jadi restoran manajernya Paul Bocuse bahkan, orang Prancis namanya Michel. Terus dia bilang itu ke gue, cari staff khususnya yang interaksi sama tamu. Pertama good looking, dia bilang gitu. Terus dia kabarin gue lah kayak
psychologically-nya bagaimana, advantage-nya gitu. Emang that's the fact. Mau gimana lagi gitu. Tapi ya of course ya bukan 100%. Bukan 100%, tapi plus emang ya Mickey has all the package gitu loh. Tapi yang what you need to do is sharpening his skills, sharpening his confidence. Itu butuh banget soalnya mau gimana pun confidence lu harus on point gitu di sana gitu. Dan lu sebagai juri dan dia juga mau tahu kan, ini mau jadi world champion banyak kriteria yang dia lihat gitu loh. Pasti dia cuma satu paling gampang lah. Is this person the right world coffee ambassador? To represent gitu loh. To represent world coffee, the industry gitu loh. Ya kan? Bener. That's it gitu loh. Kalau you have, soalnya gue jujur, gue juga banyak lihat orang yang mungkin yang tahun ke tahun yang baristanya bikin kopinya enak banget, pintar banget, tapi dia nggak bisa represent juga sama aja gitu. At the end of the day, that particular champion bakal jadi useless gitu loh. Ya dari grooming, dari cara dia membawa diri, bahasa, ya kan. Lu mau jadi champion, lu nggak bisa bahasa Inggris, terus ntar dibawa keluar mau ngomong apa? Gitu kan. Kayak begitu. Ini deh, gue paling gampang. Lu jadi Miss Universe, lu cantik tapi otaknya kosong, gimana? Of course. Makanya di Miss Universe kan banyak dites your general knowledge gitu kan, yang lu pinter dan lu harus tahu politik sekarang gimana dan segala macam gitu loh. Sosiologi kalau lu nggak tahu, lu mau cantik cuman jalan catwalk, ya lu jadi fashion model, beda. Jadi meme. Beda gitu loh. Jadi ya coffee juga sama gitu. Jadi when you represent yourself, lu di sana on stage, basically are you the right person to represent coffee in the world stage gitu loh. Ini pasti udah sering ditanya, but how do you feel after you achieve the dream? Gua aja berasa emosional waktu lihat your celebration. You guys celebration bawa bendera Indo. Gue sih waktu itu sih gue udah nangis sih. Gue honestly gue nggak tahu mau ngomong apa sih waktu itu. Tapi yes, we are super happy. Kita seneng banget. Tapi ini nih baru a stepping stone gitu loh. Soalnya gue tiap kali bilang sama Mickey gitu loh. And not only Mickey ya, to all my other baristas, including Ryan juga sama. Soalnya waktu itu back to back banget tuh, abis Ryan Chicago. So basically the key was that 2024 itu Ryan di Chicago. We had that super moment yang dia juara 3. Gue ingat banget pas di announce juara 3, gue bete-nya setengah mati. Si Ryan dah, kenapa kok? Gak apa-apa, gue bilang. Soalnya gue udah tahu apa yang salah, apa yang kita lakukan, apa yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Udah dipersiapkan. Dipersiapkan, kita tahu jurinya begini nih. Oke, kita kalau pakai begini kita susah nih. Banyak lah, pokoknya banyak elemen yang kita udah perhitungkan. Tapi kita tetap emang mau bawa dia punya merah putih yang dia Bhinneka Tunggal Ika dia. Ya udah we took that gamble. And we got third, tapi gue juga nggak bisa salahin dia juga gitu loh. It's a competition. Tapi anything can happen. Tapi di behind the scene, ya lo tahu, shit, I should have done that gitu. Tapi pas di announce juara 3 gue bete banget. Tapi ya udah, but I know it's a very good achievement for us gitu. Dan itu udah juara 3 World Brewers, kita nggak pernah juga kan. And after that, the following week, I have my own race, which is London Marathon. Jadi gue tuh back to back tuh dari Chicago, gue ke London langsung ke Busan. Gue nggak pulang, men. Itu kayak gue udah dilupain sama anak gue deh kayaknya. Masih sempat. Jadi pas ke Busan ya makanya jadi the whole team lah. Pokoknya gue bilang sama Mickey tiap kali, lu kalau ikut kompetisi itu cuma satu misi. Lu harus mikir kompetisi ini bakal ngerubah hidup lu. Kalau lu nggak punya mindset kayak gitu, lu nggak mungkin menang, gue bilang. Iya. Dan Yesi juga kan? Yesi juga sama. Nah, Yesi beda. Yesi is a different case. Yesi itu somebody yang beda sama Mickey. Jadi ini sama gue bilang. Ini hidup tuh harus komplimen. Yesi itu is a giver. Gue ingat banget pertama kali dia join tim kita di CG, dia ikut kompetisi. Dia tuh orang yang paling repot di dalam ruangan. Dia bakal siapin buat semua barista, dia yang siapin. Jadi dia yang seksi repotnya lah. Pokoknya semua udah selesai, dia baru latihan. Jadi sama gitu, buat dia untuk komplimen Mickey ke World itu pas banget gitu loh. Jadi we need team like her yang benar-benar
behind the scene yang siapin semuanya, pokoknya Miki tinggal jalan. Nggak ada Yesi, kita juga nggak mungkin bisa menang world champion. Iya. Even and her own respect kan Coffee in Good Spirit juga berprestasi juga tuh yang di Copenhagen kemarin. Juara 4 dia kan? Iya. Juara 4. Nice. Terus terakhir dia nge-coach si Odi. Iya. Juara 1. Ini udah dong. Maksud gua, you should be happy lah. Belum lah. Lu kuasain the field, bro. Lu udah kuasain, ada cabang lagi yang lu mau kejar. Ryan belum. Hah? Ryan belum juara dunia. Oh iya, belum. Sun. Enggak. Maksud gua kayak World Cup bola Brazil udah sering menang gitu kan. Kayak begitulah. Maksud gua kayak ini di setiap kompetisi Indonesia sudah berprestasi. Right? Apakah jangan lupa World of Coffee kemarin udah dilaksanain di sini kan. Apakah itu ngebubah persepsi industri kopi global? Pandangannya terhadap Indonesia? Ini bisa topik yang panjang lagi nih. Jadi pas gue jadi ketua asosiasi. Jadi let's talk about that dulu. SCAI. Lo jadi ketua asosiasi SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia. Of course di sini gue menjabat pas COVID. 2020-2021 lah gue menjabat. Gue ngelihat waktu itu emang gue udah sempat bantu-bantuin lah SCAI kayak gimana. Tapi emang mantan ketua umum yang sebelumnya jadul. Ya kan. They think very differently lah. Pokoknya just like any other association yang pernah lu lihat lah. Iya, mungkin tapi asosiasi I think yang jadi dinosaur pada zaman ini mungkin zaman dulunya revolutionary. Tapi memang udah harus regenerasi lah. Jadi satu bukan regenerasi doang, tapi di sini yang gue lihat, kayaknya he's not that bad gitu. Tapi kan nggak sesuai dengan visi misi yang gue mau lah, ya kan. Gue waktu itu punya 3 lah yang gue campaign yang gue mau. Pokoknya gue harus dapet juara dunia. Check. Gue harus mendatangkan World of Coffee. Gue harus punya program namanya Cup of Excellence. Yes. Congratulations. Ya kan? Semua udah cek. World Barista Champion, ya lu udah paham lah gimana cara gue bisa achieve that. And not only that, sekarang gue punya 3 World Champion. Taufan, Mikael, sama Odi. And a few other finalists yang udah pokoknya tiap kali kompetisi nama Indonesia tuh ada tuh di atas gitu loh. Soalnya waktu itu gue mikir ini. Dari negara yang berpartisipasi doang sampai jadi sekarang langganan soalnya, di atas. Yang gue mikir gini, untuk lu menjadikan Indonesia nomor ranking 1 di kopi mengalahkan Brasil. Ini dalam apa nih? Dalam apa? Gini, tiap kali kan kalau namanya kopi kan tiap kali Indonesia nomor 4 di dunia. Dalam apa? Produksi aja. Apa ekspor? Semuanya ekspor dan produksi lah. Pokoknya kita tuh juara 4. Ya kan? Dan nomor 1 Brasil, Kolombia, Vietnam, Indonesia. Untuk gue sebagai ketua asosiasi untuk menggerakkan ini sangat sulit. Iyalah. Ini banyak stakeholders, Menteri Pertanian, semuanya lah. Pokoknya presiden pun harus turun tangan gitu loh. Ya, dan waktu itu gue mikir, gue jadi ketua asosiasi, gue harus punya prestasi dong. Ya udah, gue harus jadi world champion. Soalnya kenapa? At the end of the day, this is a branding position. Dan lu kalau world champion, at least I'm good at one thing. Gua punya juara dunia barista, which is orang Indonesia. Nah, buat juara dunia kita jualan kopi itu pasti lebih gampang daripada petani dong. Iya dong. Ya kan? Dan orang lebih percaya dong. Betul. Nah, jadi itu first step gua. WOC, World of Coffee. Gua udah selama 13 tahun terakhir itu tiap tahun gua ke 3-4 negara, minimum Eropa, Asia, sama Amerika. Pokoknya setahun gua pasti 3 kali gua ke WOC. 3 kontinen tiap tahun selama 10 tahun terakhir. Dan tiap kali gue pergi gue belajar sesuatu. Mau itu kompetisi, mau itu dari tren yang lagi ada kopi dan segala macam. But I know nggak semua orang di Indonesia punya kesempatan itu. Kayak lo bilang, pergi mahal. Semuanya mahal. Gitu udah kan. Ada duitnya, waktunya belum tentu ada juga. Jadi kenapa nggak gue bawa eventnya ke Indonesia? Nah itu bagaimana sih proses mendatangkan event global gitu
Nah, jadi emang dari dulu tuh gue pengen banget ngejalanin itu sampai up to the point where waktu itu gue sempat jalanin Indonesia Coffee Festival di 2021. Yang sponsor eventnya waktu itu adalah Berry. And we make that event and Pak Erick Thohir datang. Gue duduk sebelah dia challenge gue. Kamu kalau bikin event jangan yang nasional aja dong. Saya tahu ini bagus gitu loh. Bikin yang internasional dong. Kayak MotoGP, bentar lagi juga World Cup U20 datang gitu loh. Masa bikin event gini doang? Kalau orang normal, amin Pak. Terus gue bilang, Bapak yakin? Kalau Bapak dukung, saya gas sih Pak. Iya, jalanin. Udah gue gas. Jadi gue sama beberapa orang dari Kementerian BUMN waktu itu, Asdep lah masih Asisten Deputi Pak siapa datang pergi ke Greece, gue pitching langsung. Gue pitching nggak bawa laptop, nggak bawa apa men. Bawa booklet kecil, gue ketemu ketua asosiasi specialty coffee, Yanis Yanis, gue bilang gue mau bawa World of Coffee ke negara produsen dan kita sih. Dan belum pernah ada gitu kan? Gue kagetnya itu sih. Belum pernah ada. Jadi sebelum pitching Indonesia. gue adalah gue mau bawa World of Coffee ke negara produsen. Ya biasalah ngelobi. Ya, dan boleh bilang kalau ngelobi kayak gue cukup oke lah. Gue bisa ajak dia wine and dine and all this thing. Jadi dan tapi dia apakah lu harus present data kah apa untuk sebenarnya I think mungkin I have a good connection with him ya. Jadi kita udah nyambung segala macem tapi tim-tim dia masih belum tahu gitu loh. Gue ingat banget pertama kali skeptical lah pasti. Skeptical. Jadi the whole board of directors gue datengin meeting ke Indonesia dan segala macem. Gue bawa ke kebun dan gue ingat banget pas pertama kali one of the staff yang untuk nge-ninjau Jakarta ya, nge-ninjau JCC, mereka tuh masih kira Jakarta tuh kampung bos. Sampai nanya, Jakarta ada alkohol nggak ya? Gue bawa lo ke bar yang bagus deh, gue bawa makanan bagus. Jadi bener-bener, wah, panas tuh. Panas gue. Ya udah pokoknya gue datangin, gue terbangin, gue tinggalin di hotel bagus, gue tinggalin di Fairmont. Kaget bos semuanya. Gila ya. Iya, masih jadi gem. Jadi pas dia datang dia ngeliat, of course otomatis with sejalannya kita punya prestasi as barista juara-juara masuk finalis itu mereka ngelihat gitu loh. Jadi mungkin tuh emang udah jalannya ya. Dia ngelihat Mikael juara 4, Taufan juara dunia, ada Mandy cup tester juara 2, Shea waktu itu finalis juara 3 Coffee Good Spirit. Jadi dengan nama-nama Indonesia sering muncul, mereka juga kaget kok Indonesia muncul terus gitu loh. Jadi pas gue pitching, gue mau ada WOC di Jakarta, di Indonesia, itu mereka juga, wah kok nama Indonesia muncul terus, oke boleh nih kita coba gitu loh. Dan gue juga sering ke pameran F&B lah ya bro. Beberapa yang di luar negeri, beberapa yang di Indonesia. Ya orang F&B yang datang. Orang F&B yang datang. Kemarin tuh World of Coffee animonya sampai gue kayak gue harus datang nih anjir gitu kan. Gue nggak tahu gue mau lihat apa di sana sekali selain nyamperin orang-orang yang gue kenal, tapi kayak gila ini udah kayak event mainstream pop culture aja biasa. Semua orang di sana, it's so fun, it's so lively. Nggak ada corporate-corporate-nya banget gitu yang jualan apa banyak booth yang ada gamenya. Terus abis itu untuk yang berhubungan sama Indonesianya, lokalitinya juga dapat banget yang lu ada satu area. For the farmers, farmers village. Farmers, producer village kita ngomongnya. Menurut gue itu bagus banget. Terus abis itu yang gerobakan. Yang gerobakan menurut gue itu represent Indo, tapi yang manggung yang ada di gerobaknya kayak kelas dunia semua. Lah ini kan yang gue follow di internet nih. So basically coffee shop yang lu ke Jepang lu ngantri ada deh waktu itu di sana. Ada Glitch. Iya, gue kayak ada Mami. Oh my god. Itu dari segi konsep. Bagaimana proses kalian untuk bikin itu? Oke, itu sebenarnya
Kayak dari deal berapa lama jangka waktunya? Dari oke, kita mau ini. Gue inget di Greece kapan ya? Greece Athens tuh 2022 akhir 2022. So about 3 years. Ya 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Gue 2-3 tahun. Of course waktu itu sejalan terus ya. Itu benar-benar deal breakernya banyak banget yang gue harus perjuangkan. Gue pas even Mikhail di Busan aja itu kan masih World of Coffee kan. So honestly Busan was not really a very successful show for World of Coffee. Sepi banget. Tapi gue masih ingat banget. Gue sengaja gue request ke SCA waktu itu. Lu boleh nggak bikin announcement kita World of Coffee bakal di Jakarta itu sebelum run-nya Mikhail. Jadi pas Mikhail di stage, dia lagi beberes, sekalian tiba-tiba ditayangin, we have an announcement gitu, World of Coffee Jakarta 2024 gitu loh. Dan wah si Miki jadi motivasi men, dia di stage udah mau nangis pas ngedengerin di Jakarta dia run next gitu loh. Itu gue request dapet, and ya cukup positive feedback. Dan gue juga yakin ini dari Yanis, dari ketua CEO SCA-nya juga, dia nggak nyangka Jakarta bakal kayak gini. Gitu My God, orang belanja udah kayak itu, lagi ke itu pasar malam atau ke bright spot gitu ya. Gue jujur, I had a very hard time looking for sponsors. Oke. Ya tapi yang namanya ada jalan, lu tau gue tuh kalau nggak dapet gue cecer terus gitu loh. Tapi tetap sponsor gue nggak dapet, tapi lu I don't give a. Yang penting gue jalan, ya mau modal gue modalin dulu semuanya, gue jalanin, gue pokoknya nanti duit bisa gue cari balik deh. Ya. Jadi that will be the last time lu susah nyari sponsor bro. Exactly gitu. So basically waktu itu emang gue udah di Kemenko Pangan, jadi untuk cari menteri datang gampang. Waktu itu ya gue kirim beberapa surat undangan, tapi even ada yang mau datang dan segala macam, tapi nggak, gue prioritasin Pak Menko datang gitu. Gue mau dia yang buka, soalnya ya mau gimana dia, so he's my boss gitu kan. Yes. Nah abis itu gue sempat mau masuk ke DKI berapa kali, emang semuanya tuh ribet, soalnya tuh ini baru pergantian pemerintahan gitu loh, semuanya ribet gitu loh. Dan mereka nggak tahu gak sih? I don't know, gini, mereka tahu event ini bakal bagus, tapi nggak tahu bakal sebagus ini, and they don't know gitu loh. Gue berapa kali kirim surat ke DKI, ke kadis-kadisnya ditolak. Gue bete banget, gue datengin ditolak gitu loh. So until ya pokoknya gue bilang pokoknya kita tetap jalan. Pak Zul tetap ngebuka, dia udah komit, that's it. Yang lain gue jalanin, I just let it flow gitu loh. Nah, lu a very confident person, you know what you want. Yes. Coba jujur, are you surprised kesuksesan World of Coffee Indonesia kemarin, atau lu udah tahu, I knew it? Gue udah tahu bakal rame, tapi gue nggak tahu bakal segini rame. Gila. So I know it will be very successful. Gini loh, gue tahu nih bakal sukses gitu. Gue yakin banget, soalnya dengan orang yang semuanya, even dari vendor-vendor yang ikut pameran itu pertama tuh sebulan sebelum tuh masih komplain sama gue, wah lu punya booth mahal lah, ini semua ini, yang gue masih tawarin satu-satu nggak mau ikut. Ya sekarang sih kalau yang nggak mau ikut sih pada nyesel semuanya. Ya jelas. Jadi ya udah gitu. Tapi ada orang yang a few people yang committed sama gue, kayak 32, wah dia very helpful, Rumah Kopi, dia kan tuh dari awal jadi sponsor gue tuh, gue udah seneng banget, all out. Dan mereka pas dapet seneng rame, mereka juga seneng gitu loh. Gue sama Joel, gue kayak, wah Joel thank you so much man, without your help, without those small sponsors, gue nggak mungkin jalan gitu loh. And gue grateful gitu with people yang udah stick with me, yang dia udah commit, stick, gue happy banget gitu loh. Tapi ada, ya sekarang ya kayak lu bilang gitu loh, sekarang gue mau nyari sponsor gampang. Even waktu itu dengan pergantian pemerintah itu gue mau nyari sponsor dari bank, semuanya sulit. Jadi gue pas banget pas on that event, gue telepon bank-bank sebelah, yuk datang yuk. and satu lagi ya itu pas banget waktu itu pas gue jadi teman gue satu, Charles, jadi dia anggota DPR, dia datang, dia ke CG, dia ngeliat tempat ini rame banget. Yoshi telepon gue, toh ada Charles datang toh. Ya udah, gue biasalah, gue ada yang gue mau, gue pasti harus nyampein gue punya statement gitu loh. Jadi
Gue tahu Charles dekat sama si Charles nih siapa Son? Charles Honoris. Hah? Charles Honoris. Siapa doi? Jadi dia anggota DPR. Oke. Jadi dia deket sama Pak Pram. Oke. Ya. Gue bilang, Charles, tolong dong. Gue mau Pak Gubernur datang nih. Ini acara nggak mungkin dia boleh miss gitu. Ini kan di Jakarta gitu loh. Gue dari dulu gue pengen banget Jakarta untuk jadi my main thing. Soalnya ini nih acara di Jakarta gitu. WOC di Jakarta. Gue mau kasih pemerintah manapun. Tapi ini di Jakarta gitu loh. Ini gue bawa turis, bawa orang datang nih banyak banget ke Jakarta gitu loh. Iya, itu dia. Harus gue mention itu. Orang-orangnya bukan orang Indonesia doang yang sebagai tamu ya. Lu bandingin aja. Gue dulu kalau ke Senayan, kalau jalan Senayan macet, gue bete banget. Sekarang gue happy banget. Gue akhirnya bisa bikin Senayan macet gitu loh. Dan abis itu dia telepon, mau Bapak datang. Wah pasti datang dia happy banget. Wah gue lega men. Yang punya Jakarta datang tuh gue lega banget. Dia ngeliat, wah ada acara kopi kayak gini di Jakarta dan dia baru ngejabat 1 bulan. Ya. And he's very happy. Hebat banget sih men. Dan itu menurut gue apa ya? Lu kalau if you're confident enough of what you wanna do, lu jalan. Sometimes you need to take that risk and push. Tembok lu hajar, tapi kalau ada jalan lu pasti ada jalan kok. Gue dapet titipan dari Mas Anda. Ya. Gue ngobrol sama dia lama tuh di World of Coffee. Terus kayak, Ray, ntar lo kan ngundang tuh orang HI pasti dong podcast abis ini kan. Oh iya dong Mas, gue bilang gitu. Ntar cari waktunya. Titipin kata gue ya, yang masih meragukan kinerjanya, suruh lihat tuh, gimana itu rasanya kata gitu. Luar biasa sih men, luar biasa. Dan itu pasti ngeubah mindset si orang World of Coffee-nya dong. Ya. Begitu dia lihat, gue yakin itu yang paling rame. Gue yakin. Men gila men. Gini. Gue belum dapat angka the real statistic number yang berapa jumlah orang. Tapi I know kurang lebih ada sekitar 34-35 ribu orang yang datang. For that 3 days event, tempat segitu kecil. Ya, dibilang kecil juga enggak lah. Mungkin gara-gara rame jadi kelihatan kecil ya. Jadi, tapi I think so far ini WOC paling rame. Iya. I think gue gak pernah ke WOC sebelumnya, tapi gak ada event F&B paling rame. Gue juga waktu mau pameran mana juga gue nggak lihat. Dan semuanya happy gitu, santai di sana gitu. People mingle around gitu loh. It's a fun, relaxed atmosphere. Biarpun itu acara important ya, tapi it's really like atmosphere. Penonton di stage. Wah. Itu ya. Kayak lagi nonton badminton bro. Itu jujur ya. Itu Thomas Cup. Itu gue inget banget. Gue lagi kapan sama Mikal deh. Gue lagi ada acara di JCC gitu loh. Ini way before gitu. Kalau gak salah tahun 2010-an atau pas lagi COVID lah kalau gak salah. Kita ada event di JCC sama salah satu bank. Gue bilang Mik, gila Mik, ini acara kalau gue bikin kompetisi di sini gokil banget nih Mik ya. Wah kalau WBC lo compete di sini, wah Mik juga, iya nih harus nih toh. Kejadian men, selang 4-5 tahun kejadian gitu loh, dan dibikin tribun dan segala macem, semua audience nonton dan semuanya Indonesia. Gue my God, gue nggak bisa ke depan. Gue mau ngambil shoot kan. Gue suruh my team kayak pokoknya harus cari angle yang cakep. Tapi kayak susah banget desek-desek kan. Iya. Tapi itu gue yakin kalau Indonesia juara 1 itu tribun rubuh sih gue bilang sih. And congratulations to you. Man. Yeah. And what's next? Apa nextnya stage dari industri kopi di Indonesia, dan apa yang pasti lu udah nyari something yang harus ditingkatin, gitu kan? What's next? Gue sih gatel ya pasti ya. Ya of course businesses kita juga harus jalan lah, kafe harus jalan semuanya. Tapi ya untungnya gue punya partners yang cukup capable of running the coffee business juga gitu. I mean gue juga ada bisnis, gue juga semua berjalan lancar gitu. Tapi next challenge gue adalah gimana
bisa naikin yang gue bilang tuh Indonesia dari nomor 4 bisa ke nomor 3, nomor 2 as a coffee country gitu loh. Jadi bukan cuman as a world punya barista champion, tapi kita harus naikin ini pamor Indonesia ini sebagai negara produsen ini harus naik gitu loh. Dan and I know juga sekarang kan di pemerintahan di Presiden Prabowo juga ini semua namanya pangan, namanya pertanian ini harus dinaikin, ditingkatin dan harus ada value added, harus bisa hilirisasi and all these things, dan I think that will be my next challenge lah. Dari gua sih personally it's really encouraging pemerintah udah ngelihat ke sana lagi, dan actually ada orang yang emang di industri, bukan gua doang, banyak orang-orang di industri makanan dilibatkan juga di Dewan Kuliner itu dilibatkan. Biasanya kan kita kayak lo tiba-tiba ada polusi baru, lo tiba-tiba statusnya begini gitu kan. Tapi ini actually dilibatkan dan it's really encouraging sih. Maksudnya untuk lihat pergerakannya apa ya. Ya menurut gue I think of course di tiap pergantian presiden, power on all these things pasti punya yang kayak gue bilang gitu. Gue di asosiasi aja tiap kali pergantian pasti punya visi misi yang beda gitu. Dan ini I think with this Pak Prabowo punya visi misi, I think emang back to the roots yang kita harus memperkuat fundamental kita dari bawah. Jadi semua masyarakat Indonesia yang anak-anak nih harus gizinya cukup, makannya cukup, dan harus pintar gitu loh. Dan sekolah juga harus pintar gitu. Jadi ya bukan cuman ya udah ekonomi tumbuh, tapi kalau masyarakat miskin makan nggak cukup juga percuma gitu kan. Jadi kedepannya tuh kayak nggak mungkin maju gitu loh. Selalu kalau di podcast ini tuh selalu kayak kalau mau ngundang siapa dari asosiasi, apalagi kopi, dan kayak ada ngomongin misalnya ekspor harus dinaikin misalnya. Itu kayak ada mention nyinggung ke kesejahteraan petani gitu kan. Itu masih terjadi gap itu di kopi. Banyak versi dan beda-beda ya. Jadi mungkin satu, coffee is a commodity. Ya kan. Jadi komoditi harga pasti nggak netap. Ya kan, harga bisa naik, harga bisa turun. Ya kan. Luckily enough for the past 2-3 years, coffee prices itu naiknya gila-gilaan. Ya kan. I think emang ada di drive dengan ketidakstabilan pasok dari Brasil, Vietnam dan yang lain-lain lah. Jadi harga kopi itu naik 3 kali lipat. Jadi petani ini lagi kaya-kaya. Dan of course kalau petani lagi banyak duit pasti nggak mungkin banyak komplain. Tapi di satu sisi concern kita adalah ini productivity kita rendah banget. Jadi kalau lu lihat dari total revenue pengeksporan kopi Indonesia tahun ke tahun, dari tahun lalu ke tahun ini naik. Tapi naik bukan gara-gara kita jumlah ekspornya banyak, tapi karena harganya naik. Jadi revenue-nya naik gitu loh. Tapi gini, lu kan komoditi supply and demand. Dan harga ini kan ditentukan di London sama di New York, di stock exchange gitu loh. Dan sesuatu yang naik pasti turun lagi kan? Pasti. Nah, kalau tiba-tiba harga kopi ada auto corrections untuk balik ke dulu lagi. Nah, ini gimana kalau produksinya nggak ngejar? Yes. Itu loh, that is our current big concern right now gitu loh. Tapi itu hubungannya ke pertanian kali ya? Pertanian. Tapi mau nggak mau kita di asosiasi kopi, ya dengan bisnis gua yang align sama gua sekarang, gua ekspor kopi itu. Betul. Itu satu jalan gitu loh. I mean gua lihat, your impact juga waktu gua gue diajak sama Adena Coffee ke Gayo, ke Takengon. Itu talknya Gayo. Jadi mungkin gue belum bahas yang program gue Cup of Excellence. Jadi gue jalanin, emang Cup of Excellence ini emang udah mau dijalanin dari periode sebelumnya. Dari ketua umum sebelumnya, tapi mungkin lacking of funds, donations and everything and sponsorship, jadi nggak jalan-jalan. Pertama kali gue naik, gue bilang ke waketum gue waktu itu Michael Utama, Mike, ini jalanin Mike. Wah, tuh ini gimana nih? Ya biasalah, lu mau jalanin sesuatu ada license fee lah segala macam. Gue bilang, jalan. Cup of Excellence pertama, itu dilelang, kopi dilelang. Petani Aceh Gayo ada 2-3 biji. Sebelum di situ, lu jelasin dulu ke listener yang mungkin belum familiar ke soal Cup of Excellence. Cup of Excellence ini adalah satu platform
yang udah dipakai di dunia untuk ngelelang kopi. Tapi lelang kopinya online dan pembelinya tuh biasa tuh roastery yang terkenal di dunia. Ya kan? Jadi you name it lah, all the well known roastery yang lu tahu. Nanti gue bisa cerita pas ini gimana kopi Indonesia bisa ke sana. Jadi itu emang udah ada impactnya. Jadi tuh tiap kali kalau lu beli dari lelangan itu, nah lu bakal dapet stiker winner of Cup of Excellence. Nah itu salah satu kopi tadi gue bawa ada tuh. Nah emang ini udah dijalankan di Brasil, di Kolombia, di Honduras dan lain-lain. Waktu itu juga sama. Gue pengen Indonesia negara Asia pertama yang punya Cup of Excellence. Pokoknya gue tiap kali gue mau jadi yang pertama gue jalanin dulu. Pokoknya gue hajar. Jadi kita Cup of Excellence pertama di Indonesia, di Asia. Waktu itu gue cuma satu, gue gak mau dikedulin sama China atau Thailand atau yang lain. Pokoknya Vietnam, pokoknya gue Indonesia duluan. Jadi terjalan, kita lelang itu kopi, gue lupa berapa harganya. Tapi 1 kilo kopi Aceh Gayo itu, dan pas banget itu petaninya namanya Pak Asman, Ribang Gayo. Dia emang kopinya enak, dia sangat pintar, dia bisa masukin 4-5 lot. Jadi dari finalis 20, itu 5-nya tuh kopi dia. Atau partner-partner dia. Itu kita ngerubah hidup dia, men. Itu satu kopi itu dilelang 1 kilo sekitar $100 kalau nggak salah, atau $300, gue lupa. Jadi ranges between that much. Jadi dia untung uang banyak dari sana. Tapi lebih gilanya lagi, pembelinya itu balik kontrak dia dengan kontender yang lebih banyak gitu loh. Jadi impact sekecil yang lu cuman ke program Cup of Excellence, padahal cuma nyambungin doang ya. Nyambungin doang dia gitu udah loh. Ada, gitu. Udah ada gitu. Nah, yang juara 4. Nah, ini paling seru nih. Jadi gue kadang-kadang bukan ngelihat lu juara 1 uang banyak doang. Yang juara 4 namanya Hendra Maulizar. Nah, kopinya dilelang sama dibeli sama Blue Bottle. Gue ingat banget pas pengiriman tuh gue bantu pengiriman. Jadi lelang lot itu setengahnya buat Blue Bottle di Tokyo, 1 buat di Auckland di US. Gue pernah ngantri itu yang di Tokyo tuh. Nah, jadi, lu kan nggak kepikiran kan, lu bisa ngebantu kopi petani dari Aceh Gayo, kopinya dijual di Blue Bottle, dengan packaging khusus yang bagus gitu. Menurut gue itu branding yang sangat bagus banget lah. Nah, Blue Bottle di tahun itu mereka kerjasama sama Michelin Guide. Dia cari restoran Indonesia di New York yang at least bukan bintang, yang punya ada Michelin Guide. Dibikin pairing kopi yang dibeli dari Blue Bottle sama restoran tersebut. Gokil, men. Gue sampai ke New York beli kopinya, men. Gue cari, men. Menurut gue mungkin gak semua orang ngelihat impact itu gede, tapi for me it's apa ya, gue ngeliat apa sampai gue mau nangis, men. Gila. Dengan hal kecil yang lu lakuin di Cup of Excellence, ini rantainya tuh bisa panjang sampai bisa ke bawah ke New York kopinya. Betul. Sama restoran Michelin Guide, pairing sama Blue Bottle gitu loh. Dan Blue Bottle aja bisa bikin waktu itu tuh, kalau dia punya produk-produk kopi itu collab-nya sama gila-gilaan gitu, sama artis-artis gitu loh. Iya. Nggak sembarangan. Dan ini kopi Indonesia gitu loh. Bagus banget, men. Dan sekarang you name it lah. Jadi a few of the Cup of Excellence coffee Indo tuh udah ke Campos, ke mana lagi? Ke Seven Seeds, ke Blue Bottle, ke a few of the company di Jepang, di Taiwan. Dan kayak kalau gue lihat dari trip gue ke Takengon tuh, gue stay 2 hari 2 malam, itu tuh gara-gara kesuksesan orang tersebut nih, waktu itu Bang Fahman namanya. Dia sampai waktu itu gue inget dia lagi bikin tasting room di sana buat kalau misalnya yang datang jauh-jauh ke Takengon mau nyobain lebih proper lah gitu. Maksudnya dia mengencourage secara langsung dan tidak langsung warga sekitar untuk belajar tentang kopi, belajar tentang perkebunan kopi. Maksud gue itu sampai ke sana, men, impactnya gitu. Makin lama makin luas gitu. It's like ripples gitu kan. Sekecil impact terus tiba-tiba nyebar. Jadi domino effect itu kerasa gitu loh. Tapi ya begitu. Jadi ya gue ingat banget the first time gue ke Takengon belum ada apa-apa. Gue belum dijemput pakai mobil. Ada sekali gue ke Takengon dijemput sama petani pakai Pajero Sport, men. Nah itu gue juga dijemput. Seneng kan gue kayak wah ini. Terus gue nanya, Bang, ini hasilnya Cup of Excellence? Iya. Lu
seneng kan lu ngelihat at least kayak pastilah kayak yang tahun sebelumnya belum ada, tiba-tiba lu tahun berikutnya dia datang, dia punya sesuatu, ada yang kebunnya di extend, pergudangannya lebih gede. Jadi wow, dengan lu asal niat lu ngejalanin sesuatu, ya itulah. Jadi World Championship bisa ngerubah hidup Mikhail dan barista-barista ini di pertanian, ya bisa ngerubah hidup petani gitu loh. Which is ya mungkin yang ketua-ketua lama tuh nggak ngelihat ini gue ada impact apa-apa, tapi menurut gue ya impactnya bukan gue jago ngomong di depan gitu. At least ya gue ngerasain impactnya ada, ya udah gitu loh. Dan petani ngerasain sendiri. Terus dia cerita juga, gue dibawa ke tempat gudangnya dia, gudang processingnya. Terus dia bilang, Mas ini punya Mas juga? Oh enggak, dulu saya jalanin sendiri, tapi udah karena dia udah sibuk banget ngurusin perkebunannya, akhirnya dia ajarin orang yang dia kenal dan bisa dipercaya untuk buka bisnisnya itu, processingnya, dari jemur dan ngapain. Maksudnya perekonomiannya tuh jadi hidup banget. Jadi gitu, jalan. Di situ ya. Jadi jalan. Gitu. Apakah lu pernah puas, men, dari your achievement? Ada puasnya gak? Pas juara 1 deh kemarin gitu, paling gak juara dunia, atau enggak pas World of Coffee ini rame gitu. Puas gak? Emang hidup gue kayak gitu, gue butuh challenge in my life sih. Gue butuh challenge kayak ya semuanya lah. Kalau gue lagi ya even dari kesibukan aja gue butuh tantang diri gue sendiri gitu. Gue harus ikut maraton, gue harus bisa apa. Jadi gue emang harus somebody yang I need to challenge myself gitu loh. Kalau Aston bilang sih, gue kayaknya punya ADD atau apa deh. Beda-beda gitu. Sekarang lu kalau suruh gue depan laptop nih, bikin email ke satu orang, mungkin it will take me 1 hour gitu. Tapi lu kalau suruh gue lari ke depan 10 kilo, mungkin bisa gue langsung lari gitu. Jadi emang gue nggak bisa diem gitu loh. Jadi beda-beda. I think your impact and the team, of course, is clear, sudah jelas impactnya. Dan kalau lo emang nggak puas, ya in good hands lah. Indonesian Coffee ya, maksudnya in good hands. So thank you bro. I mean puas bukannya gue nggak happy sih, gue happy gitu. Tapi menurut gue, I think it's itu emang mungkin I think this is a learning curve or like a learning, I don't know, supaya orang belajar dan hidup tuh jangan ya gitu-gitu aja gitu. I'm wowed and moved by your experience and stories. Thank you very much for being here bro. Thank you. Semoga target kedepannya apapun itu, man, I'm sure with that attitude bakal kesampaian lah. Hopefully, amin. Oke, ini sebelum kita tutup podcastnya ada Q&A dari pendengar Regency Radio. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari milkyberry.na. Sejauh mana peran generasi muda dan pelaku kreatif dalam membentuk masa depan industri kopi di Indonesia, dan bagaimana aksi atau SCI memfasilitasi hal ini? Oke. Thank you for the questions. So mungkin ini sesuatu yang gue udah jalanin ya sama tim di SCI ya. Jadi there was a transformation where kita di asosiasi tuh mulai coba nge-touch komunitas gitu loh. Jadi yang dulu boleh dibilang asosiasi tuh sesuatu yang disebalkan, yang tiap kali disindir. Disindir. Pokoknya kalau asosiasi jauh-jauhin deh gitu loh. Jadi yang dulu dimusuh-musuhin gitu. Jadi waktu itu there was a big time yang kita sangat sulit gimana cara main dari Instagram, gua satu persatu ngomong sama mereka gimana kita bisa ngerangkul asosiasi ini jadi sesuatu yang community based gitu. And I know komunitas-komunitas ini apalagi yang di luar kota, di Bandung, di Jogja, di mana itu semuanya masih anak muda gitu loh. Jadi I think with asosiasi going towards that direction itu otomatis itu bakal jadi muda sendiri sih, dan of course the younger generation itu bakal lebih involved gitu loh. And ya boleh dibilang dengan gua term kedua sekarang di asosiasi ini, mungkin gua belum announce my new cabinet kalau kita bilang, dan ini gua bakal isi dengan lebih banyak anak muda sih. Oke bro.
And satu lagi kayaknya kita baru audiensi sama Aircraft. And we are looking, masih digodok. Ada kolaborasi apa sama Aircraft, apa yang kita bisa jalanin ke depannya. Nice. Yes. Jujur masih a blank piece of paper, makanya kita butuh duduk bareng, coret-coretan, apa yang kita bisa gerakin sama-sama sih. I think it's good untuk ngerangkul generasi muda. Soalnya it's always good. Yeah, it's good, dan apalagi with generasi muda dengan Aircraft itu kita bakal di supercharge pasti. Yes. Pertanyaan kedua dari Grace.Agustina, bagaimana cara nge-build tim versi Pak Yanto? Apa yang melatar belakangi Pak Yanto sampai titik ini? Ya itu tadi udah diceritain ya. Build a team. Lu orang yang visioner. Lu suka di belakang layar. You have to have a good team. Yes. Iya kan? Apa yang lu cari di tim? Menurut gue tuh satu tim tuh kayak mobil. Lu butuh ada yang orang bisa nyetirin. Lu butuh mesin. Lu butuh bensin. Lu butuh spion. Semuanya beda-beda gitu loh. Jadi lu gak bisa semua yang satu tim tuh semua punya karakter yang sama gitu. Kayak ya I imagine lu and Aston aja punya karakter yang berbeda. Beda gitu loh. Gitu loh. Jadi whoever is driving that car mungkin bisa cara bawanya beda gitu loh. Jadi menurut gue ya mungkin gue gak usah jauh-jauh lah ya. Mungkin gue ngomong tim yang ada Mickey, ada Yesi, ada Rian and all these people. Even ada Patrick yang semua yang ikut di kompetisi yang di tim CG gue gitu. And mereka punya karakter yang beda-beda gitu loh. And ya lu jadi juara doesn't mean lu bisa ngelahirin juara baru gitu. Lu jadi juara doesn't mean you're a good coach gitu loh. Ada orang yang punya potensi yang lu gak ngelihat, itu mereka bisa ngedidik orang gitu loh. Gue ambil contoh paling gampang, Yesi gitu loh. Mungkin gue ngeliat dia somebody yang kayak gue gitu loh. Dia di belakang layar, dia suka ngebantu. Jadi kalau orang minta A sama dia bakal kasih A sampai Z gitu loh. Jadi all those kind of team player lu butuh gitu loh. Of course you need people like Michael Jasin, you need people like Ryan. Jadi yang penting lu percaya sama mereka sih. Gue jujur gue kasih mereka kebebasan. Dan gue kasih mereka kebebasan and I trust them. And I know they can deliver dan mereka nggak bakal kecewakan gue gitu loh. And I know ya namanya orang lagi kompetisi atau berbisnis pasti ada salahnya lah. And sometimes lu harus motivasi mereka yang gimana dia bisa belajar dari kesalahan dia gitu loh. And it's not easy building a team sih. Gue juga nggak tahu. And tim yang ini benar-benar ya kebentuk bukan gue pilih, tapi emang auto filters yang ya udah organic yang mereka bisa datang sendiri gitu loh. I think seorang yang visioner, kayak law of attraction sih bro. Iya. Ketemu aja energinya gitu. Sama lah, lu contoh gini deh. Lu ambil Rian Wibawa gitu loh. Gue tahu Rian Wibawa dari kompetisi itu udah lama banget lah. Dari pertama dia ikut kompetisi gitu loh. Gue dulu cuma punya satu pokoknya kalau tim CG lagi datang, pokoknya gue gak mau Rian menang. Pokoknya kita harus menang. Jadi waktu itu banyak tuh hero lah semuanya lah. Pokoknya CG harus menang. Jadi selama abis dia menang sekali, dia gak pernah menang lagi tuh. Pokoknya Rian gak boleh menang gitu. Pokoknya gue waktu itu kayak jadi target. Gue bisa ngomong soalnya dia udah masuk tim gue. Jadi gue ngomong Rian gak boleh menang pokoknya. Jadi sampai akhirnya dia join tim gue, dia menang. Nah tuh lu harus kayak gue baru menang gitu loh. Ya basically ya gitulah. Ya pokoknya sampai sekarang gue masih pakai itu sebagai salah satu candaan lah sama anak gue. Oh my god. Awesome. Dan selanjutnya dari gue. Tadi lu mention bilang sebelum waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum podcast. Lu jangan mikir enak doang punya juara dunia in your team. Cara nge-keep mereka setelah mereka menang itu gimana? Karena banyak distraction loh, ya kan? Pasti akan ada tawaran. Itu nggak usah juara dunia, bagus dikit juga ditawarin gitu kan. How do you keep it? Is that show me a secret bro, secret sauce untuk kayak to build a loyal team? Okay. I think it's very difficult sih. I mean, I know along the way, ya mungkin yang lu lihat cuman a few of my team yang still with me gitu kan. Ya you name it lah. Mungkin dia kan juga ada pernah datang ke podcast ini gitu loh. Jadi
Of course, I will find a way gimana how to keep them as family within my ecosystem yang ya gue sih udah anggap mereka bukan gue jadi bos lu atau apa enggak gitu. Gue lebih we are like family gitu. Jadi kita sering makan bareng, diskusi bareng, suka dan duka bareng gitu loh. Even si Mickey gitu. Gue anggap mereka berdua tuh udah kayak my own brother gitu loh. Brother and sisters gitu. And apa ya? Trust sih. Gue percaya banget sama mereka gitu loh. Soalnya I treat them as my own family. Soalnya gini loh, gue percaya dunia berputar, men. Ya kan, di satu sisi now they might need me, but tapi gue nggak tahu ke depannya gue juga butuh bantuan mereka gitu loh. Ya kan, jadi the world is revolving gitu. Lu nggak mungkin tiap kali di atas gitu loh. Dan gue juga mikirin kalau gue posisi di bawah, kalau gue mau nyari kerja sama Mickey bisa mungkin. Iya kan? Dan sama dengan Ryan gitu loh, sama gitu. When he came to work with us, itu gue tahu orang ini punya niat, punya drive, dia punya kemauan, and ya udah, ya lu ngomong hati ke hati gitu, nggak semuanya harus dihitungkan dengan di kertas yang tanda tangan, a piece of paper. Dan ya mungkin me, Ryan, and Yesi mungkin so we go beyond that gitu. Tapi once again, nggak semuanya kayak gitu sih. Nggak semuanya kayak gitu. And for you to find, sekarang kan yang kelihatan doang kan. Yang kelihatan gitu. Tapi ya banyak yang dulu champion gue yang ya mungkin Aston lebih vokal masalah ini ya. Gila, langsung cabut, langsung besok keluar asal digaji 2-3 juta lebih tinggi. Cabut gitu loh. I remember dia bitching banyak gitu loh. Tuh banyak banget. Tapi ya mungkin it's a good thing for me to have Aston to think that way in the company. Tapi mungkin gue di satu sisi yang lebih always think the positive way gitu loh. Jadi gue lebih absorb in the positive way. Gue tampungin sisi positifnya gimana. Ya nggak semuanya dilepas, ada sebagian yang gue keep. Jadi like di company tuh butuh balance gitu loh. Ya kan. Kalau semuanya kebayaan juga ngelunjak. Oh ya nggak bisa. Ya kan. Semuanya kegalakan juga cabut semuanya. Jadi ini pas banget. Jadi emang karakter gue sama Aston tuh di balance banget lah. Kalau ngomongin soal loyalty sih, wah it's very tricky. Dan semua orang punya caranya masing-masing. Cara masing-masing lah. Jadi ya pas banget ya sekarang. Ya gue bisa ngedidik a few people bisa ngedidik anak bawahnya lagi, and everything is just grow organic gitu loh. Ini ada pertanyaan dari Simbo Heroin. Lebih susah ngurus SCAI atau bikin orang awam ngerti bedanya kopi Arabica sama Robusta? Udah ngerti lah zaman sekarang gak sih? Gini loh, kayaknya lebih susah urus SCAI deh. Iya. Butuh bensin banyak, man. Tapi kalau Robusta Arabica, I think at the end of the day kopi gitu loh. Tapi ya sooner or later lu hari ini minum Robusta, dan apalagi dengan zaman sekarang kekinian, I'm sure people juga pengen coba-coba kan. Ya of course at the end of the day people punya selera sendiri lah. Tergantung stage-nya di mana. Kalau dari awal belum bisa nikmatin kopi langsung beli Arabica, apa nama geisha, lu nggak bisa appreciate ya, juga. Pasti ujung-ujung ya lu gini deh, lu hari ini naik mobil biasa, lu udah tambah mampu, lu pasti pengen coba beli Mercy dong. Iya. Lu udah beli Mercy, lu pengen beli Ferrari dong. Ya sama kayak kopi lah, orang minum kopi, es kopi susu, pasti seminggu sekali pengen minum kopi yang lebih mahal dong. Iya. Sama lah. Yes. Dan lama-lama dia udah minum kopi yang mahal, dia punya income naik, dari seminggu sekali dia minum seminggu 3 kali, 4 kali, 3 kali, 5 kali, ya pasti upgrade himself gitu loh, pastilah. Habis itu buka coffee shop. Ya begitu, sama lah. Kayak orang minum whisky dulu, lu kalau dikasih Jack Daniel lu minum aja dong. Minum. Kalau sekarang kalau nggak ada. Sekarang kayaknya negatif banget. Iya, kalau yang angkanya nggak double digit kayak sesuai umur lu kayak nggak mau minum kan. Mulainya dari alkohol murah dulu pasti. Man, it's been so much fun learning about your backstory. Thank you very much again for being here. Semoga sukses ke depannya. Gua akan terus lanjut jadi pelanggan setia. Siap. And I think
Gue tahu lu nggak puas, tapi at least dari gue pengen bilang congratulations for your achievement. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oke. Guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Instagram lu di mana, bro? Apa? Your Instagram. Daryanto Wirdarsa. Daryanto Wirdarsa. Siapa tahu mau diskusi di sana, tapi jangan daftar barista mau jadi champion ya. Waduh, gila tuh. Dia tuh sering forwardin gua message kayak gitu. Lu lihat nih, bro. Lagi interview bilang minta jadi champion. Ya. Itu kasih ke Aston deh. Instagramnya SCI? SCI juga sama. SCI, gue lupa apa namanya. Ada deh. Oke, nanti kita kasih deskripsinya di sini. Iya. And jangan lupa main ke Common Grounds, outletnya banyak, tinggal pilih aja. And delicious coffee, man. Thank you. Delicious food. Thank you. And jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Terakhir, terima kasih untuk Farmfriends Indonesia atas kolaborasinya. Kalau kalian butuh kentang beku, kalian boleh ke Instagramnya di Farmfriends Indonesia atau ke website di farmfriends.com/Asia. Okay guys, see you next time. Bye-bye.